MGC yang terkasih di dalam Tuhan. Halo. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya. Pagi ya. Pak Indra. Ya. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan sebab inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita, kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita masuk di dalam tanya jawab ini ya, mari kita berdoa ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Ya. Bapak, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Mari perlengkapi kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian, beri kami kerinduan, dan kasih cinta kami yang begitu dalam kepada Tuhan. Urapi kami Roh Kudus supaya kami semakin hari semakin memiliki kerinduan yang lebih lagi Tuhan. Lebih dari sebelumnya, bahkan lebih daripada hari ini. Kami boleh semakin hari, boleh semakin menyenangkan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu, dan mengalami dan menerima kepenuhan daripadamu. Kami percaya Bapak, kami hamba-hamba-Mu yang rajin di dalam di dalam ibadah MGC ini Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan. Engkau akan membedakan orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepadamu. Kami percaya Bapak bahwa kami yang aktif dalam MGC ini Tuhan, dalam ibadah doa pagi tidak akan sia-sia. Semua yang kami lakukan Tuhan perhitungkan dan Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa sehingga kami menjadi suatu pribadi yang berbeda. Sungguh manusia yang lain Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan pasti berhasil. Kami percaya Roh Kudus memberi kami kemampuan, tenaga, kuasa, dan api-Mu Tuhan menyala di dalam kami dan melalui kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, bahkan yang kami ucapkan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa baru, umat-umat Tuhan, sahabat-sahabat untuk boleh bergabung dalam MGC Morning Prayer ini Tuhan. Sehingga MGC ini tidak hanya 1-2 orang, tetapi beratus-ratus orang. Bahkan jika Tuhan menghendaki, ribuan orang boleh bergabung dalam MGC Morning Prayer ini Tuhan. Membawa kebangkitan, kerohani, membawa revival bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami dan biarlah tanya jawab ini Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Dan biarlah MGC boleh berkembang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Ya, silakan Pak. Ya. Bentar. Suaranya di mute Pak. Masih di mute. Ya, udah muncul belum ya? Sudah. Oke. Gambarnya belum kelihatan. yang Gambar belum kelihatan Pak. Suara Pak Indra di mute. Mikrofonnya Pak Indra. Oh iya, oke, maaf. Belum muncul gambarnya ya? Bentar. juga yang sedang diruntuh ini. Mas Blank. Belum ada gambar. Ya. Oh iya. Sip. Ya, belum ada gambar tapi udah muncul share screen. Udah ya? Belum ada gambar. Belum ada Tulisannya- gambar Pak. Belum ada. Masih blank. Mana ya? Bentar. Nah, sudah. Sudah ya? Oke, ya? Pak. Ya, gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, silakan. Ya.
Ya, shalom sahabat-sahabat MGC yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita sharing ya seputar pelayanan MGC Morning Prayer. Kalau nggak salah, MGC itu sudah berdiri sejak 19 tahun ya, Kairi ya, Kak Weni ya. Iya, dari Berdiri 2006. tahun 2006 ya. Iya, Puji Tuhan, udah 19 tahun. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, bukan belajar, akan sharing ya. Ada beberapa hal yang boleh Bapak Ibu bisa ini ya, bisa membantu untuk kita boleh bertanya jawab ya. Nah, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama, apa yang melatar belakangi sahabat MGC bergabung dengan MGC Morning Prayer ya. Boleh saya persilakan yang bisa membantu untuk menjawab. Ya, puji Tuhan. lihat layarnya Pak, baru Bapak Ya, udah ya. itu Pak. Jadi hari ini kita temanya adalah peranan doa pagi melalui Zoom dalam meningkatkan pertumbuhan rohani dan jumlah sahabat MGC, ya jumlah anggotanya. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 35 ya dikatakan firman Tuhan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus ya pergi ke bukit dan berdoa di sana. Jadi setiap pagi Tuhan Yesus itu menyediakan waktunya, bukan bukan secara sukarela atau apa, tapi dia sungguh-sungguh menyediakan waktunya setiap pagi benar. Kalau kita katakan pagi-pagi benar, saya membayangkan berarti itu sekitar jam 3 ya kalau nggak salah ya. Betul Bapak Ibu ya? Ya, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Berarti antara jam 3 sama setengah jam 3 lah, jam 2 jam 3 ya. Nah, itu Tuhan Yesus pergi ke bukit, dia berdoa di sana. Nah, saya melihat di sini ada satu kebutuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus saja sebagai manusia, dia tidak menyediakan waktu, tidak, tetapi dia mengusahakan supaya ada persekutuan dengan Bapaknya setiap pagi, bahkan setiap saat. Nah, kita bersyukur dengan adanya MGC Morning Prayer ini, kita boleh meneladani Tuhan Yesus. Ya, kita boleh melihat kalau Tuhan aja yang menjadi manusia butuh doa pagi, ibadah pagi, apalagi kita, betul ya gitu ya. Nah, kenapa? Karena dengan ibadah doa pagi kita mendapatkan kekuatan. Saya percaya bahwa kita semua pasti percaya bahwa kalau kita berusaha sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan pada pagi hari sebelum melakukan segala sesuatu, pasti kita akan merasakan dampaknya. Kita akan merasakan bahwa oh kok hidup saya berbeda ya, oh kok tubuh saya beda ya gitu. Kenapa? Karena dengan kita tanpa kita sadari waktu kita datang menghadap Tuhan pada pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita diubah oleh Tuhan menjadi manusia yang sungguh-sungguh lain, manusia yang berkenan kepada Tuhan. Nah, atas dasar inilah makanya saya percaya bahwa doa pagi ini berperan penting dalam kehidupan rohani kita. Dan juga tidak hanya rohani, kita boleh membawa dampak bagi sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat kita, bagi siapapun yang ada bersama dengan kita. Kita boleh menjadi garam dan terang, sehingga kita boleh membawa mereka sebanyak mungkin untuk datang aktif dalam ibadah doa pagi di MGC ini. Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan, apa yang melatar belakangi sahabat MGC untuk bergabung dengan MGC Morning Prayer? Nah, kalau boleh di-share ya, kita sama-sama ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang berkenan. Ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Samuel Indra. Ya. Teman-teman, jadi hari ini kita akan sama-sama kesaksian singkat ya, kira-kira seperti Ya. itulah ya, untuk kemajuan daripada MGC Morning Prayer juga, ya, karena hasil penelitian tesis dari Pak Samuel Indra ini akan sangat memberkati kita di doa pagi MGC. Jadi teman-teman boleh feel free aja ya, bebas aja memberikan satu pendapat atau boleh menjawab. Siapa aja dari teman-teman di sini mungkin yang menjawab itu
Konstan jawab lagi di pertanyaan kedua ya, Pak Indra, ya betul ya. Sejak kapan Ya, mulai terlibat? Ya, betul. kalau memungkinkan, saudara boleh on cam. Ya, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa, on cam juga nggak masalah. Yang penting suaranya kerekam gitu. Mungkin kita akan mulai dengan beberapa orang. Mungkin ada beberapa orang yang bisa memberikan sedikit kesaksian singkat ya, singkat padat karena kita butuh beberapa orang yang akan jawab ya. Stefani tanya nih, kalau jawab dapat poin nggak Bu? Pada Richard ya. Kalau MJC Morning Prayer ini bisa maju, ya berarti ini Tuhan memberkati kita semua ya lewat kesaksian singkat ini. Boleh Rina di-guide bagaimana baiknya supaya bisa terarah ya. Kira-kira di sini siapa saja yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan Bu Lina. Ya, jadi tadi kan Pak Indra bicara tentang MGC Morning Prayer ya. Sebelumnya saya buka dulu bahwa MGC memang betul ada sejak tahun 2006 itu pelayanan secara onsite, tetapi berkaitan dengan peristiwa COVID dan kemudian orang harus beribadah di rumah, tidak bisa keluar, maka akhirnya ada beberapa teman yang membuka untuk mengadakan persekutuan. Ada yang rindu bahwa kita pagi perlu beribadah nih, tiap pagi. Tapi kalau beribadah bersama-sama itu lebih baik. Sehingga akhirnya dibentuklah MGC Morning Prayer ini. MGC Morning Prayer ini ada berdiri sejak tanggal 20 September 2023. Gitu ya. Secara Nah, online. kemudian Secara online. secara Ya, online-nya. doa paginya Jadi ya. secara online-nya MGC Morning Prayer itu berdiri 20 September 2023. Dan cukup banyak partisipan, ya, kita bilangnya bukan partisipan lagi katanya, tapi bilangnya sahabat doa MGC. Ya, sahabat doa. Nah, sahabat doa ini banyak yang sudah hadir dari awal sampai saat ini. Masuk ada salah satunya adalah Ibu Evelyn, itu kemudian bertambah lagi. Saya ingat Ibu Vera itu pertama kali hadir karena pembicaranya waktu itu Ko Daniel ya, Koden, Pak Daniel Alexander. Nah, dari sejak itu Bu Vera hadir itu sudah lebih dari sekian bulan tuh, gitu. Kemudian Pak Roni, yang pagi ini ada, mulai dari pelayanan Ibu Eri di di Nusa Kambangan, ya. Ya, Nusa Kambangan. Gitu. Nah, silakan. Ayo, siapa yang mau berbagi sesuai dengan pertanyaannya? Apa sih yang memotivasi kita untuk mengadakan doa ini, ikut berpartisipasi di dalam doa ini? Apakah karena nggak punya kerjaan? Apakah iseng aja gitu? Nah, silakan. Rina Mungkin Pak Desa. akan ditentukan berapa teman yang mau menjawab gitu ya. Bagaimana Ya, mungkin. baiknya? Tapi waktunya jangan lama-lama ya, karena Pak Indra waktunya, maksudnya pertanyaan banyak. Mungkin kalau bisa satu orang 1 menit gitu. Saya Ya, awali orang dengan yang akan jawab. yang boleh. Nggak, tanya aja Pak Indra, butuh satu pertanyaan, butuh berapa orang yang jawab ya. Jadi gitu aja kita tentukan. Jadi Enggak, orang ditentukan. yang ditentukan, Pak Weni. Orang yang misalnya kalau 5 orang, Karena kan 7 orang, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan maksudnya gitu, jawabnya sama, gitu. Mungkin versi. kalau melalui sebuah penelitian biasanya memang pemilihan orang itu adalah random. Tetapi di dalam random itu orang itu adalah pasti. Jadi jangan nanti pertanyaan 1 yang jawab si A, B, C, pertanyaan 2 yang jawab C, D, E, itu nggak boleh. Begitu ya Pak Indra, betul ya? Betul. Jadi kita ada beberapa orang yang akan dijadikan narasumber. Itu Pak Indra butuh berapa orang untuk narasumbernya? Nah nanti, tapi bukan berarti kalau saya bukan narasumber berarti saya nggak boleh ngomong dong. Boleh, tapi kalau narasumber semua pertanyaan harus menjawab. Begitu ya Pak Indra ya. Tapi kalau yang Ya, bukan, nah saya cuma mau jawab volunteer. pertanyaan. Bu Lina Betul. Itu ada bukan adalah tambah. Ya, ya, ada Bu yang dosen, bukan Ibu Megi.
Mungkin Bu Ya, Megi bisa memberikan guidance juga, Bu Megi. Ibu Megi kebetulan hadir nih hari ini. Oh Puji ya, Tuhan. itu. Iya. Ibu dosen Ya, kita. ya, Shalom Bu Megi. Ya. silakan Bu Megi yang akan pandu. Ya, Ya boleh, silakan Bu boleh Bu Megi. Megi. Silakan Bu. Puji Tuhan. Silakan ke Bu Megi ya. Yo, silakan. Aku beresin Mama Ya, dulu. Shalom Bu Lina. Shalom Pak Indra. Shalom Shalom teman-teman. Bu Megi. Shalom Bu dosen. Mungkin ikut aja yang sudah ditentuin. Saya sambil dengar karena mungkin kita evaluasi ini seperti yang Bu Lina sampaikan tadi adalah sejak morning prayer ini berdiri kan ada banyak orang yang saya perhatiin setia gitu ya selama setahun lebih ya, sudah setahun lebih dari September 2023. Ini kan karena temanya sendiri ada berkaitan dengan doa pagi ya, doa pagi dalam hari ini morning prayer. Jadi sejak September sampai September 2023 saya ingat juga sih karena saya pengkhotbah pertama kalau nggak salah gitu ya. Betul Bu Megi, betul. Ya. Saya pengkhotbah Betul, Bu Megi pertama. selama 2 hari berturut-turut yang itu lagi viral Yesus adalah Tuhan gitu ya. Ya, Nah betul. jadi makanya saya ingat betul tanggalnya. Nah itu jadi apa namanya kita mungkin evaluasi di morning prayer-nya. Kalau MJC sendiri sudah lama, udah berapa tahun? 16 ya kalau nggak salah. Nah Ya, tapi 19. 19. Ini kita kan bahas evaluasi ini adalah kaitan dengan morning prayer-nya ya, karena doa pagi. Nah mungkin orang-orang yang sudah ditetapkan sama seperti yang Bu Lina bilang tadi, narasumber yang sudah ditetapkan itu dia harus jawab semua pertanyaan karena siapapun orangnya bebas. Tapi kalau dia menjawab pertama, ya semua pertanyaan harapannya bisa dijawab ya. Ya tadi singkat padat karena memang ada banyak pertanyaan ya yang harus dijawab berkaitan dengan tesisnya Pak Indra mungkin ya. Silakan dimulai aja dimulai aja. Yang penting tentukan narasumbernya mungkin dari Pak Indranya menentukan narasumbernya siapa dan orang itu berarti komit untuk bisa memberi jawaban atas semua pertanyaan karena itu akan direkord dan menjadi narasumbernya Pak Indra yang akan masuk dalam riset beliau. Itu mungkin tambahan dari saya. Tapi yang lain yang mau berpartisipasi sekalipun tidak ditetapkan sebagai narasumber, ya silakan aja. Itu dari saya di awal ini. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, Bu dosen. Terima kasih Bu dosen. Jadi lebih baik kita tentukan yang akan jawab pasti ya Bu dosen ya. Tapi Iya, yang tidak ditetapkan nggak apa-apa kalau mau menjawab juga sebagai pengalaman atau kesaksian rohani buat memperkaya teman-teman di sini gitu. Begitu ya Bu dosen, Bu Megi. betul. Ya, Ya. kalau gitu kita pastiin dulu Bu Lina, kira-kira orangnya siapa aja Bu Lina. Ini Bu Lina tahu banget nih para member di sini yang aktif berbicara dan aktif memberikan pendapat. Yang pasti Ibu Vera udah angkat tangan Bu. Ya, raise hand aja yang mau menjawab di luar narasumber. Jadi Oke, biar cepat waktunya, ini udah 1 jam berlalu. Nanti ya. kita baru milih-milih udah habis nih waktunya. Oke, kita data Oke. ya. Berarti pertama Ibu Lina ya Bu. Ibu Lina, kedua Bu Vera yang sudah raise hand, ketiga Pak Desem. Bu Vera, Pak Desem. Siapa lagi teman-teman yang mau membagi pengalaman rohaninya di MGC? Silakan. Oke, sementara 3 dulu aja, tapi nanti ada yang mau menjawab boleh raise hand. Nah, jadi enak gitu loh. Jadi mengalir gitu. Betul. Iya, iya. Iya. Kita tanya Kembali saya kembali ke Pak Indra. Mungkin Ya. ya, apakah bisa seperti itu atau kita harus menentukan narasumber terlebih dahulu? Karena kalau dibilang kita 3 orang, kemudian baru siapa yang mau bicara gitu, berarti nanti Pak Samuel Indra tidak akan mendapatkan sebuah Iya. sebuah hasil yang maksimal ya Ya, dari satu orang.
Nah, ini bicara tentang responden nih. Kalau kita bicara soal penelitian kan bicara soal responden ya Pak. Iya, Iya, betul. Betulkah demikian? Katanya Iya. juga, ya. Oke, mungkin kita tentukan aja Bu Lina, kita minta persetujuan teman-teman ya. Ibu Linawati yang pertama, kedua Ibu Pera, ketiga Pak Desem, keempat apakah bisa Ibu Deborah Hakim, ya, yang tentunya udah ini Ibu Deborah Hakim, apakah bisa? Mungkin bisa dijawab ya. Kemudian Ibu Melana, Ah ya, Bu Melana. Bu Melana udah siap. Siap. Oke. apa Ibu Terus Nanti? siapa lagi Bu? Ibu Mungkin Melana siap Bu. minimal 7 orang, maksimal jangan lebih dari 10 lah. Jangan Oke. lebih, pokoknya Ya, minimal sekitar segitu karena nggak usah terlalu banyak gitu. Oke. Oke. saya Ya. setuju dengan Bu Megi. Jadi kalau kita bisa 7 itu adalah responden yang pasti. Artinya memang responden Tambah yang Ibu akan memberikan. Evelyn. Nah, nanti yang lain boleh berbicara, tetapi itu mendukung. Ya. Perlu kan Ada- sebuah penelitian. Gitu. Boleh Bu Evelyn juga, Bu Lina. Bu Evelyn kan aktif juga. Bu Evelyn ada. Ibu Ira Nancy, Ibu Evelyn, siapa lagi Kak? Pak Roni Bu, Pak Roni. Pak Roni, Ibu Tan, Roni Sidareja. tadi sudah ya. Jadinya Ibu Tan Yang Han, betul. Bu Tan Yang Han. Udah mau 7 ini, satu lagi mungkin. Ibu Rita ya, Ibu Rita bisa aktif? Ibu Rita, Atau Ibu Riana, Bu Riana ya Bu. ya bebas. Gitu. Bu Riana Ya, ya. ini adalah responden utama ya. Sudah 7 orang ya. Ya, teman-teman yang lain boleh memberikan pendapat walaupun tidak tercatat namanya, tapi untuk memperkaya dan membuka wawasan iman buat kita ya. Jadi yang pasti siapa? Satu Bu Lina, kedua Ibu Pera Kalimantan Barat, ketiga Pak Desem Sianipar sebagai dosen juga nih beliau, Ibu Melana Pupela, Bapak Roni Sidareja, Ibu Tan Yang Han, sama Ibu Riana. Ibu Evelyn, jangan lupa Ibu Evelyn. Oh ya, Ibu Evelyn. Ibu Evelyn Fernandus. Banyak Oke kan ya? Kak, Bu Lina. Silakan Bu Lina. Banyak ya, Ya. Bu? Jadi 9 ya? 8 Bu. Oh, 8. Ibu Linawati, Bu Pera, Pak Desem, Ibu Melana, Pak Roni Sidareja, Ibu Tan Yang Han, Ibu Riana, sama Ibu Evelyn Ferdinandus. Yang aktif-aktif bicara ya. Oke. Kedua. Oke, Saya. mengingat waktu, silakan Pak Pak Indra. Andre, apa bisa? Pak Andre juga boleh ikut masuk, Andre? Pak Andre? Kembali lagi ke Pak Indra. Responden yang dibutuhkan itu apakah dia maksudnya sudah berapa lama dia ada di, kita kan MGC baru ada 1 tahun lebih ya, 1 tahun 4 bulan. Oh iya. Nah, Waktu jadi dari 1 tahun ini berapa responden yang diharapkan? Maksudnya bergabungnya berapa lama? Apakah itu perlu atau tidak? Gitu. minimal jadi kali ya Bu dosen, apa Bu Megi boleh kasih pendapat? Masalah waktu, durasi waktu, rasanya kalau ada memang yang sejak awal ikut itu lebih baik ya. Nah, Tetapi nggak mesti semua harus dari awal. ya. Tetapi mungkin minimal ya mungkin di atas 7 bulan boleh sih, 5, 6, 7 bulan ke atas ya boleh juga. Ya. Jadi tidak terikat misalnya seperti yang kita sepakati tadi bahwa dari September 2023 gitu kan. Jadi bebas aja, yang penting durasinya kalau bisa lebih dari 6 bulan lah dia secara aktif ikut bergabung, jadi bisa melihat perkembangannya, kerohanian dan pemahaman beliau tentang doa pagi itu
seperti apa. Mungkin dari saya itu, dan jawabannya sih nggak terus terlalu panjang, singkat aja, singkat Iya. padat gitu. Karena memang biasanya itu akan dicatat sesuai dengan jawaban, jadi jangan terlalu bertele-tele. Terima Iya, kasih itu aja. ya betul. Jawabannya nggak usah terlalu panjang. Jadi cukup mungkin beberapa kalimat aja kali ya Bu ya. Intisarinya aja ya. Iya, ya, kalimat yang memang benar-benar dialami juga sih. Jadi jawabannya nggak harus wih saya apa adanya aja, apa adanya yang kita rasakan, karena ini namanya riset kan. Iya. Jadi kita harus jujur dengan jawaban kita. Kalau memang kita merasa kita bertumbuh ya bertumbuh. Kalau memang kita rasa aduh saya masih kurang atau masih, jawab aja apa adanya. Itu. Karena ini kan kita ingin mengetahui secara benar ya, secara jujur. Jadi tidak usah dibuat jawaban seolah-olah terlihat baik gitu ya. Apa adanya aja. Terima kasih. Ada Pak Jo juga yang dari awal. Pak Jo ya, apakah hadir? Ada Pak Jo. Pak Jo. Oh, Pak Jo, Pak Suhu itu, Pak Suhu. Itu maha guru kita itu pertama itu. Iya, iya, iya. Foundernya Beliau kita sebelum kita mau buat MJC kita kan malamnya discuss dengan Pak Jo nih. Iya, iya, betul. Apakah Pak Jo sedang di kereta kayaknya Pak Weni? Pak Jo ini aja nanti Ya. merespon aja. Oke, saya rasa udah waktunya dimulai, sudah jam 6 nih tinggal waktunya. Oke, Pak Andre boleh diulang rekamannya Pak Andre supaya yang tadi awal itu enggak masuk. Boleh Pak? Ya. Di stop dulu kemudian diulang. Pak Indra sudah catat ya nama-namanya ya. Ya, mulai. Ya, saya ulang lagi Bapak Ibu ya. Jadi latar belakangnya, latar